Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak seharusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai Guru Merdeka Belajar. Teman-teman, apa itu Guru Merdeka Belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru Merdeka Belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik demi anak negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Usman Jabbar Mapisona, Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah salah satu komunitas belajar guru-guru Nusantara yang dirintis sejak tahun 2015. 4 tahun kemudian, pada perhelatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-7 di tahun 2019, organisasi ini dideklarasikan sebagai organisasi profesi guru. Didirikan oleh guru, dikelola oleh guru, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para guru. Lalu apa yang menjadi visi organisasi ini? Menjadi guru belajar. Guru dan belajar adalah dua peristiwa yang tidak harusnya dipisahkan. Seorang guru sejatinya adalah pribadi yang secara terus-menerus tidak berhenti untuk belajar. Pada saat itulah, guru akan menjadi profesi yang agung, berkontribusi besar, membantu tumbuh kembang murid. Kami kemudian menyebutnya sebagai Guru Merdeka Belajar. Teman-teman, apa itu Guru Merdeka Belajar? Mereka yang secara terus-menerus merefleksikan dirinya, melakukan adaptasi dengan setiap perubahan situasi yang dihadapinya. Bukannya mengeluh dengan setiap masalah, justru menjadikannya sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Guru Merdeka Belajar adalah mereka yang sadar dengan tujuannya, mandiri menemukan cara yang terbaik, serta selalu menyempurnakan tindakan-tindakannya ataupun aksi-aksinya melalui kegiatan refleksi yang berkelanjutan. Dari visi guru belajar ini, ada 5 aspek yang senantiasa diperjuangkan oleh komunitas guru belajar Nusantara. Kelima aspek tersebut adalah: yang pertama, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memastikan setiap guru mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, memberdayakan guru terlibat dalam kolaborasi yang beragam. Yang keempat, memberikan dukungan kepada para guru untuk mengembangkan karirnya. Dan yang kelima adalah mewujudkan tata kelola organisasi yang adaptif dengan perubahan. Rekan-rekan guru se-Nusantara, saat ini anggota komunitas guru belajar Nusantara sudah tersebar di 367 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kepengurusan sudah terbentuk di 13 provinsi dan 98 kabupaten kota. Untuk itu, saya mengajak kepada rekan-rekan guru yang memiliki keresahan yang sama, mereka yang peduli dengan pengembangan guru, untuk bergabung bersama kami, para penggerak-penggerak pendidikan di komunitas guru belajar Nusantara. Mari memperjuangkan 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan belajar, kompetensi, kolaborasi, dan pemberdayaan guru melalui karir yang beragam. Jadi apalagi yang Anda tunggu? Mari bergabung bersama kami di komunitas guru belajar Nusantara. Panjang umur perjuangan, guru belajar sampai akhir. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rita. Apakah suara saya terdengar? Nggih, gimana suara ulun, Pak? Halo, Oke, halo, gimana suara ulun? suara Ibu jelas terdengar. Nggih, Jelas, alhamdulillah. Bu. Oke. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak. Sambil nih, sambil belajar. Sudah tuntung inilah guru penggerak. Belum, Pak, masih. Oh, oke. Tapi modulnya sudah tuntung lah. Oh, nggih, sambil nih nyicil hutang. Nyicil hutang sisa tugasnya lagi, Pak. Oke. Ini sudah berapa nih, Pak, peserta? Ada berapa? Ada 7 atau 8-nya. Oke. 8. Ada Ibu Senyorin Mani, selamat sore Bu Mani. Ada Ibu Matulya, ada Ibu Rina, ada Ibu Snul. Assalamualaikum Pak, dari Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih cuacanya di Sumatera Selatan, Bu? Niki di pedalaman loh Pak, jangan salah, kami naik atap. Wow, luar biasa. Pedalaman Banyu Asin. Oh. Oke. Luar biasa, semoga lancar ya, Bu ya. Amin. Ibu Snul ngajar di mana, Bu? Ibu Usnul ngajar di SDN 9 Muara Padang Banyu Asin, daerah pedalaman Pak, ditempuh dengan speedboat kalau mau ke Palembang. Oh. Luar biasa, Ibu. Nanti kalau tak lihat tak kirimi jalan-jalan saya kalau musim hujan, wah mungkin Pak enggak bayangkan. Iya, luar biasa. Boleh, Bu. Inilah makanya Pak, kita walaupun tua pengen belajar karo sampean niki. Sama-sama belajar, Bu. Belajar bersama. Ibu juga bisa berbagi nih ceritanya luar biasa. Sekolah Ibu sepertinya nih sangat menantang sepertinya. Banyak cerita kayaknya mungkin bisa berbagi praktek baik Pak untuk orang-orang yang tua seperti saya ini, karena apa ini, belum merdeka tuh semakin bingung kita ini mengenal KTSP. Kalau kita kan asli SPG. Oh, oke. Ibu ngajar di kelas berapa, Bu? Ngajar kelas 1. Kadang waktu mudanya 456. Oh, oke. Ini kan menjelang persiapan masa MPP sama Ibu Kepala Sekolah dikasih kelas 1. Kelas 1. Oke, luar biasa. Ilmunya Pak Mujib. Amin. Sama-sama, Bu. Ini tentang rapot, juga rapot, bingung juga masih Pak untuk kurmer ini. Kita kan berbagi apa tuh? Kurikulum kayak bagian ini ya Pak. Mandiri berubah. Oh iya, mandiri berubah ya. Iya. Oke. Pak Mujib ini guru penggerak. Iya, betul, guru penggerak, Bu. Mohon ilmunya Pak. Sama-sama, Bu. Juga nanti kita berbagi cerita. Pak Mujib SMA atau SMP? Saya SMP, Bu. Iyalah, itulah. Yang muda berjaya, mohon berbagi sama yang tua. Ya. Ditunggu Pak informasi Pak Mujib. Siap, Bu. Bu. Ibu Rita boleh? Kita mulai, bisa dimulai Pak? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat jumpa kembali teman-teman. Di sore ini kembali kita
mengadakan kegiatan rutin kita, KGBN untuk daerah kita Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana temu pendidik kita kali ini yang ke-48 ya. Ya Pak ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Tadinya pemateri kita hari ini adalah Bapak Rizky Satria ya. Kebetulan beliau sayang sekali kemarin setelah saya hubungi ternyata beliau masih sakit. Jadi mari kita sama doakan mudah-mudahan beliau bisa cepat sembuh dan dapat bergabung kembali nanti di temu pendidik daerah kita yang akan datang. Teman-teman sekalian, tema kita kali ini adalah tentang masalah diferensiasi ya. Mungkin masalah pembelajaran yang berdiferensiasi sebenarnya tidak asing lagi bagi kita. Nah, dan bahkan mungkin ada yang sudah pernah melakukannya dalam pembelajaran di kelas ya. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang berhasil atau mungkin juga setengah berhasil melakukannya, atau bahkan mungkin ada juga yang teman-teman gagal gitu. Nah, jadi temu pendidik daerah kita kali ini bagus sekali temanya tentang apakah diferensiasi itu sulit dilakukan atau hanya bikin rumit ya, atau ini benar atau hanya sebuah miskonsepsi. Nah, jadi untuk mengobati kita tadi yang tadinya Pak Rizky tidak bisa hadir, kita di sini di daerah kita punya pilot sendiri nih, pilot kita Bapak Abdul Mujib ya. Bapak pilot kita ini sangat terkenal bukan hanya di daerah kita tapi juga di daerah lain. Beliau ini sebenarnya lebih muda dari saya. Ading nih kalau saya manggil mungkin ya. Kelahiran di tahun 1983 ya Pak ya? Iya betul Bu. Yang muda sekali. Tapi beliau banyak sekali sudah memiliki prestasi. Pertama, ketika saya kenal beliau ini, beliau hanya guru bahasa Inggris tadinya ya. Di tahun 2019 saya kenal beliau. Namun seiring prestasi beliau meningkat terus, akhirnya beliau jadi guru penggerak dan sekarang beliau sebagai fasilitator guru penggerak ya. Beliau juga sebagai Badan Pengurus Nusantara KGBN untuk angkatan tahun 2022 sampai periode 2025. Beliau ternyata juga sebagai pelatih guru belajar sekarang. Dan saat ini di kabupaten kami, beliau sebagai kepala sekolah pada sekolah SMPN 24 Hulu Sungai Tengah. Luar biasa sekali. Itu sedikit tentang pemateri kita hari ini, Bapak Abdul Mujib. Mungkin itu saja Pak, kepada Bapak dipersilahkan untuk memaparkan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Rita yang sudah mengantarkan kita hari ini Bapak Ibu ya, untuk kita mungkin ngobrol biasa aja Bapak Ibu ya. Karena hari ini juga saya nggak ahli, saya mungkin hanya sebagai ban sirop yang menggantikan Pak Rizky Bapak Ibu ya. Sebenarnya betul kemarin sebenarnya Pak Rizky ini ahlinya diferensiasi, pakarnya diferensiasi. Beliau juga pengembang modul dari Kemendikbud. Banyak modul-modul yang di Kemendikbud yang beliau terlibat mengembangkan dan termasuk di pusat asesmen dan pembelajaran. Oke, siap Bu Husnul, nanti di-share ya. Materi akan saya share. Tentunya mudah-mudahan Pak Rizky cepat sehat. Beliau sedang sakit karena beliau lumayan padat jadwalnya juga, dan mudah-mudahan cepat pulih. 2 hari ini ya Pak Rizky-nya mulai sakit ya, kasih kabar ke Bu Rita. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk topik ini tentang diferensiasi ini banyak ya. Topik pada hari ini diferensiasi sulit dilakukan, hanya bikin rumit, benar atau miskonsepsi. Ini mungkin topik yang banyak
keluhkan teman-teman di lapangan, banyak saya dengar, oh diferensiasi ini bikin repot nih, bikin tambah kerjaan guru, macam-macam lagi nih. Sudah sudah menyiapkan RPP, bikin soal, menyiapkan materi, ini diferensiasi lagi. Disuruh macam-macam membeda-bedakan lagi. Apakah ini benar atau mungkin hanya suatu miskonsepsi saja? Ini menarik ya topiknya untuk hari ini Bapak Ibu ya. Oke, tentunya Bu Rita, Bu Husnul, Bu Nani dan teman-teman di sini sangat tidak asing ya dengan diferensiasi, apalagi teman-teman di sini saya lihat banyak nih yang teman-teman di grup penggerak, ya Ibu Rita nih juga grup penggerak, Ibu Ulia juga tentunya sudah melewati modul-modul tentang diferensiasi dan juga sudah melakukan aksi nyata, sudah mempraktikkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas Bapak Ibu. Nah, oke, hari ini mungkin kita akan diskusikan ya, apa nih, apakah benar ini hanya bikin rumit atau mungkin sesuatu yang sulit dilakukan oleh kita gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin yang disampaikan Ibu Rita tadi mengenai profil saya, mungkin saya hanya belajar juga Bapak Ibu ya. Artinya nggak ahli, artinya ini mungkin pengalaman-pengalaman yang tantangan-tantangan yang saya ambil untuk belajar, untuk mungkin mudah-mudahan apa yang saya dapat kembangkan pada diri saya ini bisa saya aplikasikan di kelas untuk membersamai anak-anak. Nah, ini saya mungkin kelahiran tahun 83, mungkin Bapak Ibu, ini mungkin nggak muda ya, sudah tua kayaknya Bapak Ibu ya. Udah mungkin hampir 40 nih nyampe nih. Di April 2023 ini 40 mungkin. Nah, kayaknya banyak lagi teman Bapak Ibu yang lebih muda dari saya nih. Nah, oke. Nah, saya juga mungkin alhamdulillah tergabung di pelatih guru belajar bersama Pak Rizky, bersama teman-teman yang lain, yang tentunya pelatih guru belajar ini mendampingi atau membersamai kawan-kawan guru untuk belajar bersama-sama di kelas kompetensi. Nah, pada hari ini kita mungkin topiknya tentang diferensiasi, inilah kelas kompetensi Bapak Ibu. Artinya strategi untuk merancang pembelajaran diferensiasi ini merupakan suatu kompetensi guru yang tentunya bisa kita sama-sama pelajari dan ada modulnya dan ada bahan bacaannya dan ini bisa kita coba. Gitu. Nah, kemudian saya juga alhamdulillah dapat tantangan baru dari teman-teman KGBN untuk bergabung di Badan Pengurus Nusantara di 2022 sampai 2025. Kemudian saya juga sekarang mungkin bertugas sebagai fasilitator guru penggerak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kemudian saya ngajar bahasa Inggris dan saya baru dapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMPN 24 Sungai Tengah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ya, mungkin ngobrol tentang apa-apa nih keluhan tentang diferensiasi. Bapak Ibu boleh ketikkan di kolom chatnya ya. Artinya dari pernyataan yang ada di slide ini, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju atau tidak gitu ya. Jika Bapak Ibu setuju, ketikkan A1. Jika tidak setuju, ketikkan A0 gitu ya. Boleh diketikkan di kolom chatnya. Ya, diferensiasi itu butuh asesmen diagnostik yang terukur. Apakah betul? Apakah Bapak Ibu setuju? Betul enggak? Dia kita harus melakukan asesmen diagnostik nih. Kita harus punya data yang valid nih tentang apa-apa kemampuan anak-anak atau
seperti apa data yang dimiliki oleh anak-anak, seperti apa gaya belajar anak, dan ini harus tepat ukuran diagnostiknya untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju? Kalau setuju, boleh diketikkan A0 ya. Kalau tidak setuju, A0, kalau setuju ketikkan A1. Iya, silakan teman-teman. Ya, di kolom chatnya Ya, silakan Bapak Ibu ya. 1 atau A0. Karena katanya ini wajib nih dilakukan asesmen diagnostik untuk memberikan diferensiasi. Kalau tidak ada asesmen diagnostik, tentunya tidak bisa nih memberikan diferensiasi kepada murid-murid. Nah, dari mana sumber asal alasannya memberikan diferensiasi kalau tidak ada data awal diagnostiknya? Nah, ini harus tahu nih, apakah murid ini orangnya kategorinya audio visual atau kinestetik, apakah seperti itu, harus punya data yang seperti itu. Dari mana nih kita mengetahuinya nih data murid yang apakah itu kinestetik, apakah itu visual. Nah, kemudian ya dari Ibu Manik ya, setuju ya. Iya, setuju katanya. Oke, makasih Bu. Makasih Bu atas pendapatnya. Artinya kalau tidak ada asesmen diagnostik, maka yang valid dan bahkan ada data psikologinya nih untuk memberikan diferensiasi. Kalau tidak ada data, tentunya tidak bisa nih diberikan diferensiasi kepada murid-murid. Iya. Apakah setuju atau tidak gitu ya? Oh, ini nggak ada guru BP. Tadi SD kan gurunya nyambung jadi guru kelas BP. Iya, betul ya. Betul, Bu. Kalau di SMP dan SMA ada BK-nya ya, Bapak Ibu ya. Kalau di SD, iya, kalau merangkap Pak. Iya, merangkap, bahkan di SD ini wali kelas, guru guru mata pelajaran, guru BP, merangkap semua, dan bahkan juga mungkin administratornya juga. Nah, bagaimana kalau di SD ini tidak ada guru BP, sedangkan untuk kayak membuat asesmen Ibu masih kurang paham nih, karena di daerah halaman ini mau berbagi sama-sama, kan Ibu aktif di komunitas ini biar paham bentuk-bentuk rubriknya kayak apa. Nanti Pak Mujib mohon share link Pak. Iya betul, bagus sekali Ibu. Nanti tanya nih sama pakarnya nih. Oke, siap Bu Husnul. Nah, itu ada jawaban dari teman-teman ya. Pak, Bu Hilda. Sepertinya Bu Husnul A1 apa A0 nih? Oke. Ini ya, saya punya data ini sudah ya. Ini teman-teman, ada beberapa teman setuju nih. Iya. Betul, Pak. Oke. Yang kedua nih. Yang kedua, pernyataannya diferensiasi itu memberikan pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan keinginan murid. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju ketikkan B1, kalau tidak setuju ketikkan B0. Oke. Artinya diferensiasi itu harus apa yang diinginkan murid itu yang dikasih. Kalau mungkin kita punya 20 murid, kita harus memberikan ke-20 macam keinginan murid tersebut. Apakah diferensiasi ini seperti itu gitu? Apakah Bapak Ibu setuju diferensiasi seperti itu? Oke. Ada yang mengetikkan A0 nih. Oh, tuh Pak. Oke. Ada Bu Husnul 1 ya, caranya gimana? Oke. Bikin penasaran Bu Husnul nih. Saya senang nih kalau sudah Bapak Ibu penasaran nih. Artinya semakin penasaran, diskusi kita akan ramai nih. Tentunya akan banyak nih yang akan kita dapat. Oke, Ibu Manik juga tidak setuju ya. Oke. Nah, beberapa tidak setuju. Artinya tentunya ini yang bikin kerjaan kita repot ya.
gimana. Semakin Bu, banyak murid makin sulit Pak ya. iya, guru juga manusia gitu ya. Punya rasa, punya hati gitu. Artinya manusia ini nggak bisa menyenangkan semuanya ya. Tidak bisa kita membuat senang semuanya. Artinya gurunya yang rempong nih. Kalau harus membeda-bedakan, kalaunya apa namanya, muridnya bermacam-macam mintanya, ada yang minta mainan, ada yang minta mobil-mobilan, ada yang minta kue dan segala macam, itu dikasih sesuai apa yang diinginkannya. Oke. Anak SMP enak Pak, kalau anak SD cilik-cilik gimana? Iya, betul. SMP enak ya, tapi SD enak ya, tapi kayaknya apa namanya ya, tapi kayak kalau saya memandang ini ya, memang betul ya, kayak katanya Bu Snu ya, apa, rumput tetangga itu lebih hijau gitu. Iya Pak ya. Iya, artinya saya melihat anak-anak SD itu enak nih, guru-gurunya enak Enak. diatur nih. Ketika saya ngajar SMP gitu ya. Guru TK enak Pak juga. Tapi ketika mungkin saya ngajar di SD juga mungkin saya memandang, wah anak-anak SMP ini enak nih. Artinya mungkin rumput tetangga itu selalu lebih hijau gitu ya. Oke, Bu Salmina tidak setuju. Oke, banyak teman-teman tidak setuju nih. Iya Pak. Oke. Temennya Bino nih. Iya. Nah, selanjutnya 3. Oke. yang ketiga ya, pernyataan yang ketiga. Ini pernyataan yang C ya. Oke. Ini RPP pembelajaran diferensiasi menyebut secara eksplisit bagian yang didiferensiasikan gitu ya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju nih dengan pernyataan ini? Ketikkan C0 jika tidak setuju, C1 jika setuju ya. Artinya kalau kita bikin RPP untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, harus menyebut nih, ini diferensiasi kontennya di sini, ini diferensiasi prosesnya di sini, ini diferensiasi produknya di sini nih. Kalau tidak tersebut maka akan dicoret oleh pengawas, maka akan tidak ternilai oleh diferensiasi oleh tim akreditasi gitu. Apakah seperti itu gitu? Ya. Tentunya kan harus ini nih, kerjaan kita kayaknya makin berat nih. RPP 1 lembar aja belum tuntas, belum selesai ya kita belajarnya. Datang lagi nih RPP berdiferensiasi. Waduh, tambah rempong terus kerjaan guru gitu ya. Oke. Jadi ngajar mengko bukan gak RPP wae. Iya. Jadi nggak ngajar gurunya ya, Bu Sul ya. Jadi RPP aja. Anak-anaknya udah ini mau apa, teriak-teriak nih, Bu, gitu. Ibu lagi bikin RPP. Ini pengawas mau datang. Kamu di kelas aja ya, jangan keluar ya, gitu ya. Seperti itu. Apa? Belum buat Ya, RPP. belum buat RPP. Kamu jangan nakal, kamu diam-diam aja di kelas. Terserah kamu mau ngerjain apa yang kamu inginkan, pokoknya jangan keluar gitu. Oke. Ada 2 yang setuju nih. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin ada yang masih mungkin antara setuju dan antara tidak, ragu-ragu mungkin ya. Ibu Pak yang tidak ngirim juga. Yang ngirim kurang paham bagaimana naruh yang pembelajaran diferensiasi di RPP ini Pak Mujib. Ini Ibu belum paham benar. Oke, siap, mantap Bos Nul. Ini nih yang saya cari nih. Artinya penasaran Bapak Ibu nih. Ingin Karena mau menjelang pensiun lah, udah ada macam-macam kayak gini Bu, jadi pendengar baiklah. Jangan Bu. Iya. Okay. Tapi saya salut nih sama Bu Snu, meskipun Ibu Snu menjelang pensiun, tapi semangat Ibu Snu nih sore-sore tetap mau cari bahkan saya dengar tadi cari sinyal ya ke atas atap ya, buat ketemu kita.
Pun? naik tiang di gubuk ini. Waduh, luar Hati-hati, biasa. Bu. Luar biasa Bu Husnus perjuangannya dan semangatnya. Semoga saya juga seperti Ibu gitu hingga Ini Pak, di daerah pedalaman sudah ada anak saya ini yang jadi dokter, jadi tentara. Oh, keren. Luar biasa Bu, itu suatu kebanggaan yang luar biasa tuh. Ketika murid yang kita hantarkan dia menjadi seseorang yang mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Mengembangkan potensi ini ya suatu kebanggaan guru yang tak ternilai gitu ya. Suatu kebanggaan guru yang mungkin nggak bisa dibeli gitu di siapapun. Kalau Pak Mujib mau paham, saya ini kadang bingung karena bingung administrasi, udah anak-anak yang muda buatlah ibu administrasi. Iya. Iya. Oke. Ini memantik aja sih Bu ya. Ini mungkin bukan artinya ini adalah suatu pernyataan yang mungkin banyak diresahkan oleh teman-teman, banyak yang dikeluhkan oleh teman-teman. Nah, ini mungkin apakah betul seperti ini faktanya, apakah betul seperti ini, apakah memang atau hanya salah persepsi aja, atau hanya salah konsep saja, salah pemahaman saja gitu. Nah, ini akan kita diskusikan ya sama-sama. Ini hanya mungkin pemantik diskusi kita. Oke, Bu Salmina. Kurang paham katanya Pak. Kurang paham ya? Ya, ini hanya pemantik pernyataan. Mungkin ini pernyataan ini ada beredar di teman-teman. Ada beberapa yang menyatakan bahwa RPP pembelajaran berdiferensiasi itu harus menyebutkan di bagian diferensiasinya itu di mana, yang mana. Apakah Ibu setuju RPP diferensiasi seperti itu? Apakah tidak setuju gitu? Atau mungkin salah konsep saja gitu ya? Seperti itu maksudnya. Oke. Kita lanjut ya. Ini mungkin pemantik berikutnya nih. Yang D nih. Indikator diferensiasi itu, indikator pembelajaran diferensiasi yang berhasil itu adalah hasil belajar murid yang bermacam-macam. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Iya, Boleh silakan. diketikkan di 0 jika tidak setuju, ketikkan D1 jika setuju. Artinya kelas yang diferensiasi itu nanti akan menghasilkan kerjaan murid yang macam-macam ya. Ada yang mungkin menulis tentang cerita hariannya, ada yang menulis tentang atau guru harus memberikan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda gitu tugasnya. Apakah itu artinya pokoknya harus macam-macam, harus beda-beda hasilnya gitu ya? Apakah harus seperti itu atau mungkin tidak boleh sama tugasnya gitu? Apakah setuju atau tidak? Oke, D1 ya. Setuju ya Bu. Ada berita setuju. Ada WC Bu ini setuju juga. Oke. Nah, ini ya oke. Nah, itu bagian dari mungkin satu banyak nih pendapat dari teman-teman cerita tentang diferensiasi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pernyataan, memberikan tanggapan dari pernyataan-pernyataan yang ada tadi. Oke, sebenarnya Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi itu adalah berasal dari serapan bahasa Inggris yang katanya different, yang artinya berbeda-beda. Tapi pada konsepnya pembelajaran diferensiasi itu adalah serangkaian keputusan yang masuk akal. Yang masuk akal artinya masuk akal ini yang bisa dilakukan, yang mungkin dilakukan, yang tidak mustahil, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Itu sih yang pada esensinya pembelajaran diferensiasi. Artinya, kalau itu tidak mungkin dilakukan oleh guru,
Nah, misalnya Bu Husnul tadi, ini enak aja SMP punya guru BK, SMA punya guru BK. SD nggak ada guru BK, di mana kami cari datanya? Kalau datanya harus lengkap, harus ada data murid tentang psikolognya, tentang ini. Jadi itu rasanya tidak masuk akal, Bapak Ibu ya. Artinya kalau data asesmen diagnostik itu harus betul-betul terukur, sepertinya tidak masuk akal untuk dilakukan guru gitu ya. Karena tidak bisa dilakukan sendiri, sedangkan kita semua guru tentunya diminta untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Kalau ini tidak bisa dilakukan, mana mungkin bisa dilakukan gitu ya. Intinya adalah data yang kita miliki tidak harus terukur, tidak harus betul-betul valid gitu. Yang penting apa yang dimiliki oleh murid itu kita tahu. Yang penting kita paham, tahu akan keadaan murid. Itu sih tujuannya. Kita tahu murid si ini tidak punya ayah lagi. Murid si ini tinggalnya berdua hanya sama neneknya. Kita tahu itu. Oh, murid si ini dia sehari-hari sambil jualan kue. Oh, murid si ini dia susah cari sinyal seperti Bu Husnul tadi kan, harus naik pohon untuk mendapatkan sinyal. Penting kita tahu itu. Tidak perlu harus datanya valid, harus murid si ini lengkap pekerjaannya, orang tuanya ini. Murid si ini titik lokasinya di ini, tidak perlu. Yang penting kita tahu data murid seperti apa. Jangan sampai murid yang mungkin yang susah sinyal, mendapatkan sinyal, kita kasih tugas sesuatu yang mewajibkan dia cari di Google mendapatkan sinyal. Sedangkan dia susah untuk mendapatkan itu. Tentunya murid itu tidak akan senang, karena dia akan kesulitan gitu. Tugas yang terbebani, dia akan putus asa, dia akan mungkin ini ibu saya bikin capek nih, biar aja dikasih ibu 0 nilainya nggak apa-apa. Nggak bisa lakukan ini. Ya, itu karena kita tidak tahu keadaan murid kita. Tapi ketika kita tahu dan ketika kita pernah ngobrol dengan dia, dengar cerita tentang dia dari temannya, pernah bertemu orang tuanya, ini yang perlu kita ketahui. Tidak perlu harus berbentuk data yang terukur. Artinya cukup kita kenal, cukup kita tahu akan keadaan dia. Dengan cara apa? Dengan cara percakapan dengan dia. Buka percakapan dengan dia. Sering-sering ngobrol dengan anak. Sering-sering mendengarkan cerita anak. Sering-sering mendengarkan curhat tentang anak. Apa yang dia senangi, apa yang anak-anak biasa lakukan sehari-hari, apa yang anak-anak temukan kendala sehari-hari di rumah, itu yang kita dengarkan. Jadi kalau kita tahu, kita berempati kepada anak, nah maka tentunya ketika kita mengajar di kelas menyesuaikan dengan keadaan yang dia miliki dan kita pahami dia, tentunya anak-anak ini akan senang dengan kita. Oh, ini Pak Mujib sangat paham dengan saya. Saya mau ketemu Pak Mujib, saya mau cerita dengan Pak Mujib saja nih. Karena Pak Mujib senang mendengarkan, karena Pak Mujib senang tahu dengan keadaan saya. Ini berbeda dengan Pak Mujib. Pak Mujib ini orangnya pemarah, nggak mau dengarkan cerita saya. Nah, percuma ngomong sama Pak Mujib. Males aku belajar dengan Pak Mujib. Karena Pak Mujib orang nggak tahu, nggak mau tahu gitu. Nah, itu kan berbeda. Dan itu tidak masuk akal kalau harus datanya terukur gitu. Kemudian data yang kita butuhkan untuk kita penuhi di diferensiasi itu adalah kebutuhan belajar murid. Apa sih kebutuhan belajar murid?
Mungkin Tomlinson menuliskan di bukunya, kebutuhan murid itu mungkin dikategorikan ada 3 kategori. Ada 3 kategori apa-apa yang dibutuhkan murid gitu ya. Yang pertama tadi tentang kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini macam-macam. Ada tadi kesiapan sarana, artinya kan anak-anak yang susah sinyal nih. Kita tahu kalau kita mau ngajak belajar menggunakan internet, tentunya dia tidak akan siap belajar. Kita tahu berapa orang anak-anak yang tidak siap, maka kita hindari itu. Ketika kita tahu anak-anak ini siap belajar menggunakan internet, oh ini murid-murid bisa nih dilakukan seperti itu. Dan mereka senang tentunya karena mereka siap dan memang mampu gitu. Tapi ketika mereka tidak siap, mereka pasti tidak akan senang belajar. Nah ini untuk kesiapan murid. Baik itu sarana, baik itu kesiapan belajar murid tentang pengetahuan awal, itu juga termasuk kesiapan murid. Misalnya, kalau kita mau belajar tentang banjir, kira-kira kita cari tahu nih, apa sih yang sudah diketahui murid tentang banjir? Pernah nggak murid ketemu banjir kan? Kalau anak-anak ini tahu tentang banjir dan mungkin pernah mengalami banjir, tentunya akan senang nih kalau kita ngajak belajar tentang itu. Kalau anak misalnya nggak pernah ketemu banjir, tinggalnya di daerah pegunungan, nggak tahu banjir itu seperti apa, nah tentunya akan kurang menarik nih diajak belajar seperti itu. Nah, di samping kesiapan, kategori yang kedua adalah minat murid. Minat muridnya apa? Anak ini senangnya apa? Misalnya senangnya musik, senangnya nyanyi, senangnya kuliner, senangnya olahraga. Ketika kita tahu minatnya, kita fasilitasi apa yang diminatinya. Kita hadirkan di kelas. Dan data ini tidak perlu terukur minatnya nih. Tinggal kita ngomong, kita ngobrol sama dia. Kamu senang apa? Oh, kamu senang nggak nonton bola? Iya Pak, saya senang. Apa klub bola yang kamu paling sukai? Oh, saya senang Manchester United. Oh, di Manchester United siapa aja ada? Oh, ada si ini Pak, ada si ini. Waduh, ini kan dia senang nih karena itu adalah minatnya. Dan ngobrolnya pasti akan nyambung di kelas dan dia akan rame belajar di kelas karena yang kita hadirkan adalah kesenangan dia. Nah, ini. Kemudian profil belajar murid. Profil belajar murid ini baik itu gaya belajar, baik itu kesenangan belajarnya, kemampuan belajarnya seperti apa. Misalnya anak ini senang ngomong, senang ngobrol, senang capciscus gitu dengan teman-temannya. Nah ini bisa nih gaya belajarnya kita sajikan. Kita minta dia mungkin presentasi, kita minta dia bercerita kepada teman-temannya. Dia karena dia senang seperti itu, kita minta seperti itu, tentu dia akan oh rame nih belajar sama Kang Mujib. Saya bisa bercerita apa yang saya senangi gitu. Karena kebutuhan belajarnya, profil belajarnya kita ketahui. Anak yang nggak senang ngomong, kita minta ngomong, kita minta presentasi, tentunya dia akan ini takut nih, gugup, nervous lebih awal gitu ya. Tapi ketika kita tahu anak ini tidak senang ngomong, dia senangnya hanya bergerak, hanya beraksi, hanya melakukan sesuatu, kita minta anak yang nggak senang ngomong ini yang presentasi, yang senang ngomong aja nih. Yang nggak senang ngomong mungkin diminta untuk mempraktekkan sesuatu, diminta untuk mengerjakan sesuatu. Nah ini nih, tentunya dia akan senang kan. Nah, ini yang kita penuhi di diferensiasi. Tidak harus datanya yang betul-betul terukur. Yang penting kita tahu itu. Salah data nggak masalah. Datanya keliru tidak masalah. Itu bisa kita perbaiki langsung di lapangan. Misalnya, oh Bu, saya nggak senang ini, saya senangnya ini, ya nggak masalah, kita ganti apa yang dia senangi. Oh Bu, saya nggak tahu ini, saya belum paham ini, ya kita ganti. Artinya
cukup dengan percakapan gitu untuk melakukan asesmen diagnostik ini yang sesederhana mungkin. Ataupun selain percakapan cukup dengan melihat saja juga boleh. Mengobservasi dan melihat, oh anak ini terlihat raut mukanya seperti bahagia gitu. Oh ini nih kayaknya pas ini nih. Ini kebutuhan dia senang seperti ini nih. Artinya tanpa ditanya kan kita tahu kebutuhan dia. Hanya dengan melihat, tidak perlu harus dites, tidak perlu harus diwawancara, tidak perlu harus segala macam. Artinya apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Yang bisa masuk akal gitu. Yang indikatornya tujuannya adalah murid kita senang belajar. Murid kita bahagia belajar di kelas kita. Itu sih indikatornya, karena apa yang kita sajikan, apa yang kita berikan adalah apa yang dia butuhkan. Itu tujuan diferensiasi. Dan ini tidak harus berbeda-beda ya. Bisa aja yang kita minta, yang kita sajikan satu hal yang disukai oleh sebagian besar murid gitu. Ada meskipun nggak beragam gitu ya. Itu juga sudah diferensiasi karena kebutuhan murid yang banyak kita sajikan gitu. Nah, kemudian untuk pemantik yang tadi mengenai RPP berdiferensiasi. Nah, masalah RPP ini tidak masalah Bapak Ibu. Tidak ada RPP berdiferensiasi. Yang ada RPP ya RPP. RPP itu perencanaan pembelajaran kita. Mau yang berdiferensiasi, mau yang biasa saja, itu namanya RPP. Tidak ada yang berdiferensiasi. Di mana kita mengetahui kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Kita mengetahuinya ketika kita merencanakan strategi pembelajarannya. Ketika kita merancang kegiatan pembelajarannya, beberapa murid mungkin mengerjakan proyek ini, beberapa murid membuat ini di kegiatan pembelajarannya sesuai dengan data yang dimiliki oleh guru. Nah, itu sudah berdiferensiasi RPP-nya. Artinya tidak harus muluk-muluk, tidak harus ribet aturan RPP-nya. RPP seperti kita buat gitu, tujuan pembelajarannya apa, langkah pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nah, dan kita siap untuk melakukannya di kelas. Itu sih tujuan RPP-nya. Gak mesti harus eksplisit tercantum diferensiasi konten di sini, diferensiasi proses di sini, diferensiasi produk di sini, tidak. Karena RPP ini tujuannya adalah untuk kita guru agar kita tahu nih apa yang akan kita lakukan besok di kelas. Itu aja sih. Yang memakainya adalah kita, yang membuatnya adalah kita, yang menggunakannya di kelas kita. Itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pengawas, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk siapa-siapa. Yang menggunakan RPP itu adalah kita. Seperti apapun bentuknya, itu adalah milik kita. Memang ada peran supervisi dari kepala sekolah, supervisi dari pengawas, dan melihat bagaimana karena dari RPP ini bisa dilihat kapan saja oleh kepala sekolah, bisa dilihat kapan saja oleh pengawas, dan tanpa harus melihat pembelajaran ke kelas itu bisa. Karena mungkin pengawas cukup meminta RPP, melihat apa nih yang dilakukan ibu ini di kelas. Itu sih tujuannya. Tidak harus ribet seperti apa. Tujuannya melihat seperti apa kegiatan pembelajarannya. Atau mau dikonfirmasi, mau dilihat langsung, betul nggak kegiatannya seperti ini. Atau ada misalnya kan anak-anak banyak yang terkendala nih. Masalahnya di mana nih? Pembelajaran seperti apa nih? Lihat RPP-nya dulu, kemudian di kelasnya seperti apa. Dan tujuannya supervisi itu adalah bukan untuk menghakimi guru ya. Supervisi ini adalah untuk membantu guru. Apa masalah yang ada di kelas atau kendala di kelas yang mungkin belum bisa diatasi, dibantu oleh supervisi. Siapa tahu pengawas atau kepala sekolah bisa memberi masukan nih. Oh, bisa dengan cara ini, bisa dengan solusi seperti ini, siapa tahu bisa nih, karena mungkin ada
suatu yang mungkin ada diketahui nih, saling berbagi gitu. Itu sih tujuannya. Tidak apa namanya, mempermasalahkan dengan tekstualnya saja. Tidak masalah ya. Kalau kita bikin seperti ini kan tentunya mudah ya, tidak ribet. Tapi kalau kita berorientasinya tekstual, bikin RPP-nya harus seperti ini yang bikin ribet. Ini yang bikin susah gitu ya. Artinya gurunya bikin RPP aja, nggak ngajar-ngajar gitu. Iya Pak, betul tuh. Ini bikin Padahal RPP lambat ya Pak ya. Bikin padahal RPP di kantor. ya, padahal RPP ini tujuannya hanya perencanaan. Tujuan akhirnya adalah murid gitu ya. Buat apa RPP lengkap, bagus-bagus, sedangkan muridnya terlantar? Mau jadi apa gitu? Buat apa RPP lengkap, tapi murid-muridnya nggak belajar gitu? Sedangkan kita gurunya tujuan akhirnya adalah murid, bukan RPP. RPP atau EPP itu hanya kertas. Hanya kita sebagai administrasi. Bukan tujuan akhir. EPP itu hanya cara gitu ya. EPP itu hanya cara. Administrasi itu hanya cara. Tujuan akhirnya adalah murid. Apa sih yang murid dapatkan? Apa dampaknya pada murid? Itu tujuan akhirnya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian apa tadi ya? Ya, indikator diferensiasi itu apakah hasil belajar indikatornya? Indikator diferensiasi itu hanya satu, Bapak Ibu. Indikator diferensiasi itu adalah murid senang belajar, itu aja. Jika murid senang dan dia ketagihan belajarnya, dia senang pengen lagi belajarnya, itu tanda bahwa murid kita itu terpenuhi kebutuhannya. Beda dengan murid kita yang tidak senang dan murid kita malas, murid kita bahkan nggak mau masuk lagi, bahkan membolos, berarti dia tidak senang di kelas. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang ketika murid kita senang, ada kebutuhan yang terpenuhi. Dan dia sudah mendapatkan diferensiasi. Itu sih indikatornya. Tidak harus bikin produk bermacam-macam, harus hebat hasil belajar, tidak. Indikatornya hanya satu. Murid senang belajar. Itu aja indikatornya. Indikator dari diferensiasi. Makanya saya sangat selalu teringat nih dengan pendapat dari teman. Murid saya tidak membolos. Murid saya yang membolos itu dia hanya menemukan kebutuhannya di luar kelas. Ya. Itu sih. Artinya apa yang dia cari itu letaknya di luar kelas, tidak ada di dalam kelas. Dia tidak menemukan yang dia cari di dalam kelas, sehingga dia mencarinya keluar kelas. Dia mencari ke rental PS, karena dia senang main PS. Dan itu tidak didapatkannya di dalam kelas. Tapi ketika yang dia cari itu ada di dalam kelas, maka dia tidak akan mencari lagi ke tempat lain gitu ya. Itu sih intinya. Artinya penuhi kebutuhan murid. Hadirkan kebutuhan murid di kelas kita. Itu sih poinnya kita. Oke. Tanpa terasa nih udah hampir 1 jam kita Pak ya. Ya Bapak Ibu. Mungkin ada atau kita buka sesi tanya jawab dulu nih Pak. Oke, boleh. Oke, ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, tanpa terasa kita sore ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Mujib. Itu asik sekali ya tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini, yang memang sering
kita temui ini di kelas ya. Nampak sekali kejadian-kejadian yang sudah disampaikan oleh Pak Mujib tadi. Kita temui sehari-hari. Jadi mungkin dalam forum ini, waktu sesi berikut ini kita silakan pada teman-teman yang ingin memberikan tanya jawab atau mungkin curhat dan sebagainya, dipersilakan. Bisa langsung, bisa juga di kolom chat teman-teman. Iya. Boleh teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau bisa menulis di kolom chat nih. Atau mau berbagi apa yang ditemui di kelas, apa yang mungkin sesuatu yang momok, dirasakan momok dari diferensiasi ini. Apa sih yang membuat kita sulit gitu dari diferensiasi ini? Iya, silakan teman-teman. Mungkin kita curhat nih. Ya ada yang raise hand, Bu Rita? Ada ya? Ada ya, satu. Tidak terlihat nih Pak. Dari SMP YPUI ya. Oh ya, ini. Mungkin silakan Bapak, Pak Ibu nih. SMP. Oke, terima kasih Bu. Mulai ya Bu. Oh iya. Silakan Bu. Tanya ya. Maaf, saya dari SMP YPUI. Saya mau tanya, yang dimaksud diferensiasi itu biasanya yang, maaf, sekolah saya itu masih mandiri belajar, jadi belum sepenuhnya menerapkan kurikulum merdeka. Nah, sekarang saya tanya bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu, diferensiasinya itu kebanyakan dilaksanakan di apa? Apa dalam berdiferensiasi di materi, apa di metode, apa di apa gitu Pak. Saya ingin tanya satu itu. Terus yang kedua, satu ya Pak, yang kedua, tadi Bapak bilang untuk menghadirkan bahwa diferensiasi itu untuk menghadirkan kebutuhan anak itu membuat anak senang di kelas. Sementara kalau kita lihat bahwa siswa di Indonesia itu kesadaran belajarnya itu masih rendah. Dengan adanya apa? Kita menjalankan absen itu menunjukkan bahwa kesadaran siswa itu masih rendah. Nah, untuk menghadirkan rasa senang di kelas untuk memenuhi kebutuhan siswa, karena kalau dia umpamanya di kelas nggak merasa terpenuhi kebutuhannya, dia akan ke warnet dan sebagainya. Nah, itu gimana? Saya juga masih bingung. Dia dikasih berbagai metode, berbagai apa juga masih tidak ada, karena memang kesadaran siswa itu masih rendah gitu loh. Dengan adanya absensi yang kita jalankan terus itu kan menunjukkan bahwa kesadaran siswa untuk belajar itu masih rendah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini langsung ditanggapi ya Pak ya? Boleh. Jadi pertanyaan Ibu yang pertama tadi, berdiferensiasi itu yang dilaksanakan itu seperti apa gitu Pak ya? Nah, seperti apa? Terus yang kedua, pertanyaan beliau tadi adalah gimana sih membuat anak senang atau betah di kelas gitu. Oke, silakan Bapak Mujib. Oke, terima kasih. Menarik ya. Salam kenal Ibu dari ini ya, dari SMP YPUI ini dari mana Bu? Kalau boleh tahu dari daerah mana? Dari Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah di ini ya, di mana Bu? Tepatnya di kabupaten mana Bu? Di Demak Pak, Demak. Oh di Demak. Oh, nah, kebetulan saya kebetulan saya bersamai teman-teman guru penggerak di Kabupaten Rembang. Ada 22 guru dari teman-teman Rembang gitu. Di Jawa Tengah juga. Oke. Semoga bisa jalan-jalan ke tempat itu. Oke. Di mana sih letaknya diferensiasinya untuk sekolah yang ini ya, yang sekolah yang kurikulum merdeka? Pada intinya Bapak Ibu ya,
diferensiasi ini adalah kebutuhan kita. Diferensiasi ini adalah kebutuhan kita sebagai guru gitu ya, kebutuhan kita sebagai pendidik gitu. Diferensiasi ini tidak hanya bagi sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Diferensiasi ini tidak hanya bagi sekolah yang menggunakan mandiri belajar atau mandiri berubah atau mandiri berbagi. Diferensiasi ini dibutuhkan oleh semua sekolah untuk membuat muridnya senang belajar, untuk membuat muridnya dapat kemerdekaan belajar. Nah, ini intinya. Artinya, diferensiasi ini bisa dilakukan di kurikulum mana saja, baik itu kurikulum K13, KTSP, ini bisa dilakukan semuanya. Tidak hanya kurikulum merdeka. Intinya adalah kita saat ini, mungkin saya merasa, saya dulu sebelum mengenal diferensiasi, saya merasa banyak sekali tantangan yang saya lihat dari murid-murid saya. Ada yang membolos, ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang mengerjakan tugasnya asal-asalan, ada yang tidak kesadaran belajarnya rendah, ada yang mungkin macam-macam nih. Bahkan terkadang saya merasa kayaknya ini apa saya yang nggak bisa ngajar atau murid saya nih yang nggak mau belajar gitu ya. Itu dulu yang saya rasakan gitu. Ketika saya mengenal diferensiasi ini, saya mencoba melakukan diferensiasi, hasilnya luar biasa dan di luar ekspektasi saya. Dampak yang saya rasakan adalah murid-murid saya senang di kelas saya dan hampir mereka itu banyak bertanya dan komunikasi dengan saya menjadi dekat karena mereka merasakan saya bisa memahami mereka. Apa yang mereka inginkan saya penuhi. Apa yang mereka butuhkan saya penuhi. Itu yang saya rasakan dampaknya. Pertanyaan Ibu, di mana letak diferensiasinya? Letaknya itu kalau mungkin secara teori ada 3 ya. Ada proses, ada konten, ada produk. Artinya kita bisa memenuhi kebutuhan murid itu pada proses pembelajarannya. Anak-anak yang senang belajar praktek itu kita fasilitasi dengan kesenangan dia. Anak-anak yang senang belajar sambil main bola, ya kita minta dia belajar sambil main bola. Nah, saya ngajarnya bahasa Inggris, tapi ngajarnya sambil main bola. Saya memberikan tantangan kosakata membuat teks prosedur tentang bagaimana menggiring bola gitu ya. Itu yang saya beri tantangan. Karena dia senang, itu adalah sesuatu yang dia senangi. Ya, tentunya dia senang nih mengerjakan tantangan dari saya. Itu di prosesnya. Kemudian di kontennya. Kontennya apa nih yang mereka butuhkan gitu. Misalnya saya ngajar bahasa Inggris, saya mencontohkan bahasa Inggris aja ya. Saya ngajar bahasa Inggris tentang teks prosedur. Kontennya ini apa yang mereka senangi. Biasanya ada anak yang senang bikin boneka-bonekaan, saya minta dia bikin teks prosedur tentang bikin boneka-boneka. Ada anak yang suka bikin alat pancing ikan, saya minta dia bikin teks prosedur tentang alat pancing ikan. Nah, ini yang kita beda-bedakan kontennya sesuai apa yang dia inginkan. Kemudian produknya, produk hasil belajar tagihannya ini juga bisa kita bedakan apa-apa yang sesuai dia inginkan. Misalnya hari ini kita akan belajar bahasa Inggris.
besok ini tugas ya dari saya. Nah, artinya anak-anak akan melaporkan nih kegiatan belajarnya. Tapi laporannya terserah mau bentuk apa. Mau bentuk video, silahkan kamu bikin video, atau baik itu konten TikTok atau konten Instagram Reels, silahkan kalau mau bikin video. Kamu bicara di depan kamera, silahkan. Atau yang pengen bikin podcast saja dengan audio saja, silahkan. Atau yang mau bikin tulisan saja, silahkan. Atau yang mau bikin gambar, poster, silahkan. Apa yang kamu senangi, itu yang penting topiknya adalah laporan belajar kita hari ini. Itu yang kita bisa berikan diferensiasi. Dan tentunya jika sesuatu yang kita berikan itu yang dia senangi, tentunya dia akan merasakan kesenangan belajar. Itu poinnya, di mana letak diferensiasinya, Bapak Ibu. Artinya kebutuhan, letaknya adalah di pemenuhan kebutuhan murid. Itu sih letak sebenarnya. Kemudian kesadaran belajar yang masih rendah. Ya, memang betul ya. Saya merasa dulu juga, Bapak Ibu ya, saya merasa murid saya ini memang yang namanya sekolah saya di desa, orang tuanya banyak petani, dan saya dulu mengeluh juga, ini memang mereka nggak beda dengan anak kota nih, mereka memang anak desa ini nggak mau belajar gitu, nggak sadar belajar, beda dengan anak kota nih. Anak kota kan kayak ini mau tinggal disuruh satu kali dia mau gitu. Itu prasangka saya dulu. Tapi ketika saya sekarang menyadari, oh ini bukan dia yang malas belajar, bukan dia yang tidak sadar belajar, dan bukan dia yang rendah sadar belajarannya, tapi adalah kebutuhannya yang tidak saya temukan, kebutuhan belajarnya yang tidak saya pahami, gitu ya. Ambil contoh, saya meminta anak murid saya yang dia sehari-hari cari ikan di daerah rawa itu, orang tuanya petani, saya meminta mereka untuk bikin sesuatu yang alat-alatnya itu hanya ada di kota. Alat-alatnya saya bikin greeting card dulu ya. Greeting card itu kayak kartu ucapan, tapi bahan-bahannya itu hanya ada di kota. Untuk mendapatkan bahan-bahannya itu mereka harus ke kota, dan ke kota itu jaraknya ada sekitar 15 km, dan mereka nggak bisa naik sepeda ke sana. Dan tentunya mereka kesulitan membuat itu, dan mereka nggak mau bikin itu. Tapi ketika saya memberikan penugasan, apa yang di sekitar mereka, saya minta bikin alat pancing ikan aja, kan itu sehari-hari mereka bikin. Alat pancing ikan, kalau di sini kami sebutnya itu banjur ya. Banjur ada bahan-bahannya itu dari alam semua. Bikin ini, bawa ke sini. Dia senang bikin itu karena itu kerjaan sehari-hari. Dan itu dia butuhkan. Dan juga banyak anak juga yang memilih berhenti sekolah dulu ya. Saya merasa, saya juga anak desa, Bapak Ibu ya. Saya melihat banyak anak-anak yang memilih berhenti sekolah. Karena apa? Alasannya nggak kepake. Hasil belajar sekolahnya tidak terpakai. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ya akhirnya juga buat bertani nggak bisa dipakai gitu ya. Buat apa belajar bahasa Inggris? Mending saya bantu orang tua bertani, mencangkul gitu ya. Karena di sekolah
apa yang saya pelajari di sekolah nggak bisa saya aplikasikan di rumah saya, di tempat saya. Nah, ini sesuatu yang mungkin hilang dari pembelajaran kita. Tapi ketika di sekolah kita ajak belajar bagaimana mencangkul, bagaimana berkebun, bagaimana melakukan membuat perkebunan yang kekinian, seperti seorang petani milenial, ini luar biasa. Anak-anak akan merasakan, oh di sekolah saya belajar nih berkebun, bikin kebun cabai seperti yang lebih mudah. Ini bisa saya gunakan ketika pulang, dan saya bisa bantu ayah. Dan ketika saya lulus sekolah, saya bisa bertani nih, menggarap lahan tidur yang kepake di desa saya. Itu kan dia merasakan apa yang dia dapatkan di sekolah, apa yang dia pelajari itu dia butuhkan dan dia bisa lakukan di tempat tinggalnya. Beda kalau dia yang kita belajar di sekolah, belajar sesuatu yang tidak mungkin yang kayaknya dia kalau untuk menggunakan apa yang dia dapat di sekolah, dia harus bekerja keluar daerah, dia harus bekerja keluar kota gitu. Di sekolah dia ngambil jurusan desain grafis gitu ya, dia ngambil jurusan desain grafis, bikin sesuatu, mendesain, sedangkan di desanya itu tidak bisa digunakan kemampuannya itu. Untuk bekerja di bidang desain grafis, dia harus pergi ke kota, keluar kota, dan dia harus merantau, harus meninggalkan tempat tinggalnya. Dan ini yang mungkin yang membuat mereka, kesadaran belajar mereka tidak termotivasi karena dia merasakan apa yang dia pelajari itu jauh. Tapi ketika kita dekatkan apa yang dia pelajari kepada anak itu, tentunya anak ini akan kesadaran belajarnya akan meningkat gitu ya. Itu sih poinnya. Artinya untuk meningkatkan kesadaran belajar murid adalah dekatkan apa yang dipelajarinya ke kehidupan dia. Kalau dia belajar tentang kehidupan dia, tentunya dia sadar akan kebutuhan belajarnya. Dan itu yang saya sadari Bapak Ibu ya. Dan ini tidak membuat kita repot lagi memantaunya lewat absen. Karena anak senang belajar tentang itu, dia absen ataupun tidak di absen, dia akan datang ke sekolah. Dia nggak peduli lagi absen itu. Karena yang dia pelajari itu adalah kebutuhan dia. Ambil contoh, kita hari ini Bapak Ibu ya, TPD kita hari ini, saya melihat ada 21 nih Bapak Ibu di sini, dan kita hari ini tidak ada absen Bapak Ibu. Kita tidak menggunakan absen di kegiatan TPD ini, dan kita tidak pernah menggunakan absensi di TPD KKBN Hulu Sungai Tengah ini. Dan kita memang tidak memberikan sertifikat Bapak Ibu, tapi apa yang kita diskusikan di sini, apa yang kita obrolkan di sini, kita berupaya agar ini dekat kepada Bapak Ibu semua, dekat dengan kebutuhan Bapak Ibu, sehingga begitu Bapak Ibu selesai dari sini merasakan, oh ini nih yang saya cari, oh ini nih bisa saya aplikasikan di kelas saya. Artinya tanpa di absen pun Bapak Ibu akan bertahan di sini 1 jam penuh hingga selesai, karena ini adalah kebutuhan kita. Dan ini sangat dekat dengan kita gitu ya. Seperti itu Bu. Oke, dari Ibu. Gimana tadi Bu? Apakah Terima sudah... kasih Bapak atas penjelasannya. Oke, sama-sama Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut Pak nih ke kolom chat ya. Oh ya. Ini ada pertanyaan nih. Apakah dari siapa nih ya? Iya ya. Treya. Oh ya. Apakah Jadi setiap ada Fitriah mungkin Bu. Ada Oh, Ibu Fitriah mungkin. oh iya. Ini pertanyaannya Pak, apakah setiap kali proses pembelajaran diferensiasi dapat kita lakukan setiap hari?
Terus gimana caranya? Nah, terus apakah harus kita menyediakan semua kebutuhan peserta didik dalam setiap proses kegiatan pembelajaran? Oke. Ya. Iya, Pak. Nah, Oke, dari Ibu Fitri ya, salam kenal ya Bu. Oke, senang. Menarik nih pertanyaan Ibu. Apakah setiap kali proses pembelajaran diferensiasi dapat kita lakukan setiap hari? Betul Bu. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sebenarnya sudah melakukan diferensiasi di kelas. Saya percaya itu. Kenapa? Tapi itu Bapak Ibu mungkin tidak menyadari bahwa ini diferensiasi atau bukan. Tidak tahu ini adalah merupakan suatu diferensiasi atau bukan. Saya percaya itu Bapak Ibu sudah melakukan diferensiasi di kelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak Bapak Ibu itu tidak ada yang tidak ada yang mungkin merasa tertekan, merasa tidak senang. Saya percaya dan yakin rata-rata anak-anak Bapak Ibu itu senang belajar di kelas Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah memenuhi kebutuhan mereka. Dan ketika Bapak Ibu memenuhi kebutuhan mereka, maka Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Itu sih. Dan ini kita butuhkan untuk kita berikan setiap hari agar anak-anak kita senang. Itu. Dan semakin kita perluas konsep diferensiasi ini, tentunya akan membuat kita betul-betul sadar nih akan kebutuhan murid kita, dan kita betul-betul paham apa nih yang perlu kita lakukan untuk memberikan diferensiasi kepada murid-murid kita. Nah, ambil contoh kalau untuk pembelajaran sehari-hari, mungkin untuk membedakan apakah sudah berdiferensiasi atau belum, itu mungkin kita melihat indikatornya macam-macam ya Bapak Ibu lah. Dan ini hanya bisa dilihat pada refleksi pada murid Bapak Ibu. Jika murid Bapak Ibu senang, jika murid Bapak Ibu suka belajar, itu sudah diasumsikan, sudah bisa ditebak, diferensiasi sudah dilakukan. Dan strategi pembelajaran yang mungkin tidak diragukan lagi adalah pembelajaran yang berbasis project, Bapak Ibu. Pembelajaran yang berbasis project ini itu sudah tidak diragukan lagi. Pembelajaran berbasis project hampir totally 100% menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kenapa? Karena di pembelajaran project itu pekerjaan anak pasti bermacam-macam. Kegiatan belajar anak pun pasti bermacam-macam, beda-beda sesuai apa yang dia lakukan di tantangan proyeknya. Ada yang bikin misalnya bikin gula merah, ada yang bikin tape, ada bikin segala macam. Ini kan sesuai dengan proyek yang diberi tantangan. Ini macam-macam, beda-beda dan sesuai dengan kebutuhan yang dia lakukan. Kemudian produk proyeknya pun beda-beda. Ini kalau kenapa pembelajaran proyek ini di kurikulum Merdeka sangat ditekankan, karena proyek ini hampir totally 100% sangat berdiferensiasi. Artinya anak-anak pasti senang ikut belajar proyek gitu. Nah, kemudian dari siapa lagi? Dari Bu Manik ya. Gimana? Mohon contohnya apa pembuatan diferensiasi di perencanaan mengajar RPP ya. Untuk contohnya, kalau contoh sebenarnya di di PMM banyak Bapak Ibu ya, contoh RPP yang tentunya beragam. Pada poinnya adalah untuk merencanakan pembelajaran ini kita mengenali murid lebih dulu. Kita melihat murid dulu, orientasi berpikir kita kepada murid dulu. Ambil contoh, hari ini besok
saya mau ngajar di kelas ini ngajak murid seperti apa nih? Oh, saya mau ngajak mereka apa namanya belajar sambil bernyanyi nih. Bapak Ibu kan ada ide nih mau ngajar, mau ngajak belajar sambil bernyanyi nih. Nah, untuk itu orientasikan dulu, cari tahu dulu, oh kira-kira kalau saya ngajak mereka bernyanyi, siapa aja nih kira-kira murid saya yang bisa jadikan, mungkin yang senang bernyanyi lebih itu berapa orang. Mungkin sambil diingat-ingat, oh si Eno sering saya dengar sering menyanyi nih. Nanti mungkin saya minta dia untuk bernyanyi lebih dulu. Nah, kemudian dan sehingga apa yang kita ingat-ingat, apa yang kita pikirkan itu adalah karakteristik apa-apa yang ada pada murid kita. Ketika apa-apa yang sudah kita tahu dari murid kita sesuaikan dengan kegiatannya ingin kita lakukan, nah itulah pembelajaran diferensiasi yang kita lakukan, yang kita rencanakan gitu. Dan tidak harus termaktub di RPP diferensiasinya seperti apa. Artinya ada kebutuhan murid yang kita penuhi. Itu sih poinnya. Pertanyaan lagi nih Pak, nih ada nih dari kolom chat dari Ibu Mediani. Apakah untuk pembelajaran eksak, misalnya matematika, bisa untuk dilakukan diferensiasi? Oh, ya, sangat bisa, Pak Oscar ya. Oh, Pak Oscar ya? Ya, Pak Oscar dari Banjarmasin. Iya Bu, Ya. Bapak. Iya, apapun itu eksak, matematika ataupun IPA, bahasa itu adalah bidang-bidang belajar kita, dan diferensiasi ini bisa dilakukan untuk semua. Karena matematika, apakah EPS itu sebenarnya adalah kehidupan kita. Matematika ini selalu ada di kehidupan kita, tidak hanya di dalam kelas gitu. EPS juga itu ada di kehidupan kita, tidak hanya di kelas. Memang di kelas itu kadang kita teralihkan dengan teori-teori gitu ya. Karena kan kita baca buku teori tentang EPS, teori tentang Pitagoras, teori tentang aljabar. Tapi sebenarnya teori itu adalah pandangan dari ahli tentang kehidupan kita. Sehari-hari kita. Ambil contoh, dia bidang datar misalnya di matematika. Bidang datar itu kan di keseharian kita tuh ada lantai kita bagi bidang datar. Lantai kamar kita adalah bidang datar, ada persegi panjang. Kemudian benda-benda kita juga bidang datar. Itu adalah bagian dari matematika. Nah, dan ini bisa diberikan diferensiasi. Anak-anak ini senangnya apa? Di bidang kehidupan apa? Nah, ini tidak hanya untuk beberapa mapel ya, semua. Karena semua materi pelajaran itu adalah kita belajar tentang kehidupan gitu. Dan kita hidup. Kita belajar untuk hidup. Ya. Kemudian dari Ibu Husnul nih Pak. teknik penilaiannya yang kita laksanakan dalam pembelajaran diferensiasi ini, mohon penjelasannya ya. Nah, mungkin ini pertanyaan dari Bu Husnul ya. Kalau kita kan kalau diferensiasi kan bermacam-macam ya, ada mungkin kalau bikin karya itu beda-beda ya. Kalau bikin proses pembelajaran mungkin beda-beda juga, ada yang presentasi, ada yang mungkin bertanya, ada yang bercerita, ada yang menggambar, mungkin berbeda-beda nih. Yang presentasi tidak semua, mungkin hanya beberapa, yang menggambar hanya tidak semua, hanya beberapa, yang yang melakukan membuat karya beda-beda, ada yang bikin tape, ada bikin gula merah, ada bikin macam-macam nih. Gimana nih menilainya kalau beda-beda seperti ini? Ya.
pada intinya adalah kita untuk dalam asesmen ini, Bu Husnul, kita poinkan pada tujuan pembelajarannya, karena kita tujuan pembelajaran kita tuh hanya satu, caranya yang beragam, caranya bermacam-macam. Misalnya ambil contoh, tujuan belajar kita untuk membuat teks prosedur. Saya tahunya karena saya ngajar bahasa Inggris ya, teks prosedur. Tujuannya kan cuma satu, teks prosedur. Caranya mungkin macam-macam. Ada yang teks prosedur bikin tape, ada cara yang bikin prosedur bikin gula merah, ada yang mungkin teks prosedur presentasi. Ini macam-macam nih caranya. Nah, kita buat rubrik penilaiannya dari tujuan pembelajarannya. Biasanya teks prosedur untuk si murid bisa membuat teks prosedur yang runtut, maka skornya adalah antara rentang 1, 2, 3, 4, 4. Nah, murid bisa membuat teks prosedur tapi tidak runtut, poinnya 3. Murid bisa membuat prosedur tapi masih tidak jelas, poinnya 1. Atau murid tidak membuat prosedur, poinnya 0. Nah, ini bisa dengan menggunakan rubrik seperti itu, Bu. Dengan centangan. Tidak mesti harus soal tes tertulis. Kalau kita membuat soal tes tertulis mungkin agak kesulitan karena kegiatannya bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, kalau kita membuat teks tertulis untuk memuat semua, kayaknya sulit nih dan harus banyak soal. Makanya kalau tes tertulis itu hanya melihat dari sisi kognitifnya saja, Bapak Ibu ya, hanya pengetahuannya saja. Tapi ketika si anak presentasi, si anak membuat karya, si anak bercerita, si anak menggambar, ini lebih lengkap kelihatannya, tidak hanya pengetahuannya saja. Maka tidak ada lebih tinggi anak presentasi daripada anak hanya jawab soal ya. Lebih pintar anak anak yang sudah membuat karya dan berhasil membuat gula merah. Kalau saya nggak ngasih soal lagi tentang tata cara membuat gula merah, ini hasilnya sudah jadi kok. Dia berhasil bikin gula merah, nggak perlu lagi dikasih soal, udah kasih centangan nilainya aja. Dan ini lebih utuh asesmennya dibandingkan hanya tes tertulis. Makanya kita berupaya di kurikulum Merdeka ini bentuk asesmennya, bentuk penilaiannya itu berbasis kinerja. Kinerja baik itu presentasi, baik itu karya dan segala macamnya. Dan itu lebih utuh gitu ya. Karena kalau kita soal belum siapa tahu nih dia kebetulan aja benar silangnya. Padahal dia belum tahu. Kan nggak valid jadinya. Iya, Pak. Betul. Ya. Untuk menilai anak bisa ketika anak belajar bersepeda, untuk mengetahui anak ini bisa atau tidak belajar bersepeda, kalau kita kasih soal aja, ini kan belum tentu tepat nih. Apakah dia betul bisa bersepeda atau tidak gitu ya. Kalau kita kasih soal, misalnya anak dapat mencentang dan dapat hasil 80 gitu ya, tentang bagaimana bersepeda. Tapi ketika anak bersepeda, dia gugup, jatuh, dan tidak bisa melewati rintangan. Nah, ini ada yang nggak terpantau di situ. Tapi ketika kita melihat kinerjanya, melihat hasil aksi belajarnya, itu lebih utuh pantauan belajarnya. Begitu, Bu Rita. Oke. Dan lain lagi. Oh, sudah. Ya, ada terima kasih Ije ya. Habis ya, Pak ya? Ya. Tolong tipnya. Oke. Oke, sudah. Ini sampai jam berapa nih sudah nih? Oke, jam 7.
5:24. Menarik sekali teman-teman ya, materi kita kali ini hingga tanpa terasa sudah lewat waktunya 24 menit dari waktu yang kita sediakan. Bagaimana, apa kita cukupkan saja Pak Mujib? Ya. Oke. Sekarang saya rangkumkan dulu dari pertemuan kita kali ini. Jadi dari pembelajaran diferensiasi yang tadinya mungkin masih kita anggap susah, masih anggap kita tadi bikin tambahan kerjaan aja nih kayaknya. Ternyata tidak sesulit itu. Gimana sih kuncinya? Nah, dari Pak Mujib tadi, pertama kita harus mengenali dulu keadaan siswa kita. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang baik, dengan pendekatan-pendekatan yang dengan hati ya bersama siswa, akhirnya nanti kita bisa mengenali pertama kesiapan belajar mereka. Bagaimana? Dari situ nanti kita juga mengenali minat mereka. Maunya anak kita ini minatnya kemana, ke arah mana. Terus nanti kita juga bisa membedakan profil siswa-siswa kita yang ada di kelas. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan ini. Terus untuk Pak Mujib mungkin ada sedikit closing statement-nya Pak Mujib. Oke, ya. Terima kasih Brita dan teman-teman. Mungkin untuk menutup ini saya untuk closing statement ya. Untuk menghadirkan kebahagiaan murid atau kesenangan murid di kelas kita, mari kita hadirkan apa yang murid butuhkan, bukan apa yang guru inginkan. Oke. Apa yang murid butuhkan, Pak ya? Ya, terima kasih Bu Rita. Terima kasih teman-teman semua. Senang belajar bersama hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu nih teman-teman. Mungkin yang masih off kamera, silakan dibuka dulu. Oke. Siapa yang foto, Bu Rita? Iya, ya. Bu Rita kayak yang foto? Udah, Bapak aja. Oh, enggak. Oke. Ini ya. Siap-siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Rita. Oke, akhirnya saya tutup. Pak Mujib, Ibu Rita. Oh, Inggi, terima kasih Ibu. Saya tutup dulu ketemu pendidik daerah kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujib, terima kasih Bu Rita. Sama-sama Bapak Ibu. Silakan teman-teman untuk nanti menuliskan refleksinya ya.